Gede 1995. Rumah gue adalah base campnya anak-anak. Anak sekolah mana aja ngumpulnya di kamar gue. Tiap weekend kita pada ngumpul. Dari celetak-celetuk, bisa langsung kejadian angkat carrier. Targetnya kalau nggak kesalak ya ke Gede. Udah acara rutin mingguan itu mah. Ongkos yang terbilang masih sangat murah membuat gue dan in the gang bener-bener kerajinan naik gunung. Bayangin, ke Bogor gratis. Dari stasiun Bogor ke terminal Baranang siang jalan kaki. Baranang siang Cipanas 500 perak. Cipanas ke Putri juga 500 perak. Bukan main, punya duit ceban aja pasti ngayap ngamprak-ngamprak main di hutan. Gue inget sore itu, anak-anak lumayan banyak, tapi yang bisa naik cuma Jakun sama Edros. Setelah pamit sama nenek gue, kita bertiga langsung cus ke stasiun. KRL zaman dulu jangan dipikir kayak kereta sekarang ya. Butuh perjuangan untuk menaikinya. Kadang taruhannya nyawa demi mendapatkan perjalanan gratis sampai ke kota Bogor. Kalau dipikir-pikir sekarang, dulu geblek amat ya. Bela-belain duit 500 perak sampai menghiraukan keselamatan. Singkat cerita, setelah naik di atap kereta sampai stasiun Cilebut, kita turun dan kembali lagi masuk ke dalam rangkaian gerbong. Nyantai sebentar, gak lama KRL masuk stasiun Bogor. Karena rame, kita selap-selip kayak belut di antara penumpang terus lolos sampai pintu keluar. Di luar stasiun, biasalah, ambil bungkusnya, tarik sebatang. Gila, nih rokok mantep bener. Canda tawa ceria menghiasi langkah-langkah kita di kota hujan sore itu. Taman Topi lewat, gereja lewat. Terus kita nyebrang jalan di depan Istana Bogor. Sore mulai berganti malam. Temaram cahaya lampu-lampu di jalan segera menyelimuti langkah kaki. Lepas kantor pos, kita melihat seorang gadis cantik yang sedang berjalan sendirian. Barang bagus bro. Biasalah, mulut jahil anak PA kalau lihat yang beginian. Mau kemana teh? Sapa gue sambil ganteng-gantengin muka. Kirain bakal dicuekin. Nggak taunya dia nyaut. Nggak kemana-mana bang. Bingung malah mau kemana. Abang-abang mau pada camping ya? Secepat kilat Edros langsung nyelundup. Iya, emangnya kamu mau ikut? Kata Edros to the point. Diam sejenak, terus ngangguk. Neng, kok mau-maunya ikut sama rombongan biawak? Dalam hati gue. Sambil lirak-lirik kasih kode. Angkut, gue bilang. Omes mulai bergerak liar di antara canda tawa. Kalau urusan beginian, kita pasti kompak bagi tugas. Nggak ada istilah makan sendirian. Berhubung si Jakun yang paling ganteng, ya udah, dia yang kebagian ngangon tuh cewek sepanjang jalan. Kira-kira 15 menit kemudian, kita berempat tak nyampe terminal. Naik bus jurusan Bandung, cari lapak yang bisa mendukung acara gila-gilaan. By the way, siapa namanya Kun? Baby, kata Jakun. 2 jam kemudian, kita tiba di Cipanas. Angkot udah nggak ada tos. Gimana nih? Ya udah, jalan aja kayak biasa. Lu rayu tuh, bokin lu. Sialan lu, kata Jakun. Awalnya baby nggak mau, tapi karena racun maut yang keluar dari 3 biawak, akhirnya dia mau juga. Ingat banget, ganti-gantian kita gemblok dia pas kecapean. Selain gampang capek, ternyata nih anak juga gampang lihat yang aneh-aneh. Dikit-dikit, ih apaan tuh? Sambil meluk siapa aja yang ada di dekat dia. Lewat kuburan takut, lewat tempat gelap takut. Aduh, kayaknya salah bawa orang nih kita, kata si Jakun. Ya udahlah, gimana lagi? Masa kita balikin lagi? Dah, slow aja, lihat aja ntar.
Pas masuk belokan sebelum peternakan ayam, tiba-tiba si baby teriak ketakutan. Ih, apaan tuh putih-putih terbang? Tiba-tiba kepala gue merinding. Edros Majakun juga langsung diam dan menatap tajam ke arah yang ditunjukkan si baby. Sumpah, gue gak lihat apa-apa, tapi bulu kuduk gue berdiri semua. Jakun Ma Edros juga gak lihat apa-apa. Sambil terus memeluk erat Jakun, baby diem gak mau jalan. Menang banyak nih si Jakun. Kira-kira 5 menit diam dan mengamati situasi. Ternyata gak ada apa-apa. Ah, sialan. Dalam hati gue. Gue tarik si Edros. Kayaknya nih bocah emang caper sama Jakun. Sepaham sama gue, Edros menganggukkan kepala. Tapi ada yang aneh. Kenapa pas dia jerit kayak nyata banget ada sesuatu? Iya juga sih ya. Ah, udahlah, masih bisa di cover kalau cuma begitu doang mah. Kun, ayo jalan lagi. Sambil gue raih tangannya baby. Beb, udah gak ada apa-apa kok. Karung doangan itu mah, gue bilang. Agak ketakutan, akhirnya dia percaya sama penjelasan kita semua. Malam itu Gunung Putri sunyi senyap. Dingin mulai menggigit kulit sampai ke tulang-tulang. 1 carrier, 2 daypack, tambah 1 carrier penghangat yang bohai menjadi tanggung jawab kita malam itu. Biasalah, dikit-dikit berhenti. Kurang lebih 10 menit kemudian, kita sudah memasuki ladang penduduk. Jalur tikus yang biasa kita pakai mulai terpampang di depan mata. Sebenarnya jauh di dalam lubuk hati, kita semua udah merasa ini gak baik. Tetapi wajah cantik baby dan bodinya yang aduhai membuat kita banyak melupakan sinyalemen di awal-awal perjalanan tadi. Sambil melangkah, kita larut dalam hayalan masing-masing. Jalur tipis di pinggir lembah curam biasanya gak selama ini. Ada yang aneh nih. Terus, break dulu. Sip. Baby yang dah kepayahan langsung duduk ngedeprok sambil memeluk manja si Jakun. Ini jalur bener kan? Kok dari tadi gue ngeliat cahaya lampu dari rumah yang di atas bukit? Iya, emang ini jalurnya. Tapi dari tadi gue cariin gak ketemu-ketemu, kata Edros. Ya udahlah, ntar belok kanan aja, terus lewat pinggiran kampung. Dah malam ini, paling disangkanya anak muda sini pada mau menaik ke gede. Abis sebatang rokok, kita bergerak lagi. Belok kanan naik sedikit, langsung nongol di kuburan warga. Lah, kok dimari nongolnya? Gue bertiga sama-sama kaget. Sebenarnya gak masalah. Yang jadi masalah karena si baby langsung nangis ketakutan. Ih, kuburan, takut. Gak mau lewat situ. Kakinya dia memaku ke tanah. Sambil terus kita rayu, dia tetap gak mau. Katanya ada sesuatu yang berdiri menghalangi jalan. Anjir, berdiri lagi bulu kuduk gue. Sumpah, sebenarnya gue udah mau balik kanan dan nunggu besok naik pakai jalur resmi. Tapi entah kenapa, itu gak jadi gue utarain. Lama-lama berada di area perkuburan sama cewek peka, gak asik juga hawanya. Karena lambat laun, kita juga akhirnya ketularan peka. Terus, gendong aja. Anjir, emang bener, ada sesuatu dekat pohon kamboja di pinggiran makam. Edros Majakun kali ini juga lihat. Nggak pakai lama-lama, kita buru-buru bergerak meninggalkan area itu. Lepas 5 menit, Edros ngap-ngapan lalu menurunkan baby ke tanah. Makam dah jauh tuh, gue bilang. Udah, tenang aja. Jakun segera bergerak menghampirinya, kemudian dengan santai dipeluknya tubuh aduhai itu. Tenang, kita bertiga akan jaga kamu. Kita, kata gue sama Edros. Lu kali, bukan gue.
Gak lama diam, kita bergerak lagi. Suhu udara yang dingin membeku memaksa kita terus bergerak. Target malam itu kita ke pos 2, sesudah rumah besar Gapura Selamat Datang. Sekarang pos 1 dan bangunannya sudah gak ada. Tiap-tiap kenikmatan selalu ada resikonya. Cantik dan asik, tapi menggelitik juga masalahnya. Gara-gara mau enak, malah rada enak sepanjang jalan. Bentar-bentar duduk baru jalan. Kira-kira pukul 2:30 pagi, akhirnya kita tiba di area hutan damar yang datar, sebelum digenjrot trek terjal menuju Gapura Selamat Datang. Kondisi jalur sekarang agak berbeda, karena telah dibelokkan ke kiri baru masuk trek punggungan. Di sini hawanya beda. Rasa letih kali ini tak kuasa kita tolak. Tanpa banyak bicara, kita bongkar carrier lalu gelar tenda. Gak lama tenda jadi, matras rapi, dan kita semua segera masuk ke dalamnya. Capek dan remuk rasanya di badan, tapi rasa lapar mengalahkan semuanya. Makan dululah, baru tidur. Mie instan brokoli hasil kebun paman segera naik ke atas nesting. Gak lama semua matang bersama kobaran api spiritus yang menyala biru di dalam dinginnya malam. Ayo beb, makan dulu, kata si Jakun. Rada males-malesan, akhirnya kita paksa dia untuk makan. Kelar makan, baby langsung hilang dalam ketenangan. Gak lama Jakun nyusul. Gue sama Edrus yang rada fanatik sama semboyan, abis makan gak ngudut jadi gak semangat, tetap berada di muka tenda. Lagi asik-asik ngudut, tiba-tiba ada sesuatu yang lompat dari pohon ke pohon. Jelas banget bentuk tubuhnya seorang wanita. Gak banyak cincong, gue sama Edrus langsung masuk ke tenda. Jakun sama baby yang udah lelap gak tahu apa-apa malam itu. Jelas banget wujudnya, bukan lagi bayang-bayang sebagaimana biasanya. Wanita-wanita dengan kemben berbagai warna tiba-tiba memenuhi area itu dengan cepat. Pintu tenda yang gak bisa tertutup rapat menjadi celah sempit bagi luar biasanya pemandangan malam itu. Terlihat jelas bagaimana mereka bolak-balik dan bercanda ria di area ini. Suara candaan gadis yang renyah di saat normal malah berubah menjadi menggigitkan sepanjang malam menjelang pagi. Nampak seorang ibu dan bersama seorang anak kecil yang datang dan melirik tajam ke dalam tenda. Matanya seperti kilat. Beda banget dua orang ini. Mereka seperti tak bersekat sama sekali. Sambil berusaha merem sejadi-jadinya, gue langsung ingat Tuhan. Beda banget rasanya. 2 jam yang menyiksa bagai di emperan neraka seperti tak hilang-hilang. Suasana mulai berubah tenang saat terdengar azan subuh dari perkampungan. Suara-suara gadis dan penampakan ibu dengan anak kecil mulai menghilang perlahan dari peredaran. Susah banget mau merem. Kira-kira jam 6 Jakun bangun. Mata gue yang udah berair dan kepala pusing akibat gak bisa memejamkan mata semalaman suntuk mulai tak mampu lagi menopang tubuh ini. Senderan dikit langsung hilang di dalam kedamaian. Bangun, jam 12 siang. Semua sudah ada. Kopi, teh, nasi, serta rebusan pucuk walu nampak manis tersedia di atas piring kaleng yang kita bawa. Jakun sama baby udah kayak suami istri. Ngarep banget nih bocah. Gak lama Edrus bangun. Nenggak air sebotol langsung duduk. Masak mie ah. Ngapain masak lagi bang? Semuanya ada tuh, kata baby. Ah, biarin. Gue mau makan mie. Enak loh ya. Gue mah antos, gak bisa molor semalaman suntuk. Emang kenapa Edrus? Kata Jakun. Gak apa-apa, ntar aja gue ceritain. Penasaran, Jakun nengok ke gue. Iya, ntar aja. Gak lama, mie instan naik nesting. Tunggu sebentar, langsung siap santap. Beb, makan yuk. Makasih nih.
udah buatin nasi untuk kita. Senyumnya yang manis nampak berbeda. Kok matanya mirip ibu-ibu yang sama anak kecil yang semalam ya? Siang itu kita semua nyantai. Males banget bergerak meninggalkan lokasi. Rasa letih serta badai yang remuk gak karuan membuat kita malas-malesan kayak di pantai. Nyantai, adem, dan pewe banget rasanya diem di sini. Lupa kalau semalam dibikin gak bisa tidur sama kejadian gila menjelang pagi tadi. Abis makan molor lagi, bangun-bangun sekitar jam 4 sore. Kun, ada yang naik gak? Gak ada dari tadi tos. Cuma monyet doang yang mondar-mandir dari tadi. Posisi kita sebenarnya gak terlalu jauh sama lahan penduduk. Sungai kecil yang membelah jalur dulu masih sangat lebat hutannya. Terus, mumpung masih sore, cari kayu ah. Pengantin baru biarin aja berduaan di tenda. Lagian, penampakan ibu dan anak semalam masih ganjel hati gue sama Edros. Apa hubungannya sama gadis itu? Kok kayaknya marah banget sama kita-kita? Sebelumnya kita juga udah pesen sama si Jakun. Kun, nih anak jangan sampai lo garap abis-abisan. Ada sesuatu yang aneh. Jakun rada melongo. Serius lu pade? Serius? Coba lu gali situasi terkini dia deh. Oke, kata si Jakun. Gak lama kita balik ke tenda. Jakun sama Baby lagi asik cerita-cerita. Garam krosok udah lu tebar di sekitar tenda? Tanya gue. Oh iya, belum, jawab si Jakun. Udah, buruan sebar sama telur 2. Lo isi bacaan surat Al-Ikhlas, terus lo lempar ke arah pohon yang paling jauh. Selesai bikin perimeter garam, gue sama Edros langsung sibuk mainan api. Belum juga maghrib, suasananya udah gak enak aja. Sambil terus bakarin garam, gue sama Edros saling pandang. Kayaknya gak lama lagi bakal nongol nih. Edros itu pelatih silat dan dia cukup handal dalam olah nafas. Melihat gayanya yang unik, akhirnya gue pakai teknik dia untuk menenangkan diri. Kurang lebih setengah jam mengatur nafas secara teratur, jantung berdegup tenang. Aliran darah tidak memacu adrenalin menjadi berlebihan. Anehnya, semua terasa seperti di kamar sendiri. Aman dan nyaman banget diri ini. Inilah kali pertama gue menggunakan teknik nafas untuk membuat hati dan pikiran menjadi tentram. Degup jantung yang normal akan memompa aliran darah dengan baik ke seluruh bagian tubuh, terutama area otak kita. Hingga secara alamiah, pikiran kita menjadi tenang. Malam telah datang menggantikan senja. Kegelapan mulai pekat menyelimuti area ini. Sesaat sebelum gelap datang, gue sama Edros sempat melihat beberapa penampakan wanita yang sangat jelas. Gila, cakep-cakep bener. Ada yang normal duduk-duduk di tanah. Ada juga yang berjuntai di dahan-dahan pepohonan. Alhamdulillah, pikiran yang tenang dan rileks ternyata mampu untuk mengendalikan situasi yang terbilang horor tersebut. Apapun yang terlihat, kini gue tetap santai. Takut tetap ada, tetapi sudah tak mampu lagi untuk menguasai hati dan pikiran. Sambil ngudut gue bilang sama Jakun, supaya jangan ada yang keluar tenda, apalagi keluar dari perimeter garam yang kita buat. Baru banget ngomong, belum juga mata gue nyentuh matras. Tiba-tiba tanpa bisa ditahan masih Jakun, Baby lari keluar tenda dan teriak, "Mama, aku ikut. Mama, jangan tinggalin aku. Mama," sambil nangis-nangis gak karuan. "Mama, adek, aku ikut." Susah payah kita tahan gadis itu agar segera masuk ke dalam tenda. 3 lawan 1, walau kesurupan kayak gimana, tenaganya tetap mampu kita angkat masuk ke dalam. Masih dalam keadaan sadar,
Baby nangis terus memanggil mamah dan adiknya. Hampir 1 jam dia terus begitu. Tenang sebentar, kemudian nangis lagi karena ingat adik dan mamahnya. Setelah minum teh manis, akhirnya dia agak tenang. Alhamdulillah, dalam hati gue. Kini gue sama Edros udah clear siapa ibu dan anak yang kita lihat dini hari tadi. Para gadis gaib masih tetap ada di sekitar tenda. Mata mereka nampak menyorotkan kemarahan. Padahal gue gak ngapa-ngapain. Ngapain marahnya sama gue? Lu tadi siang ngapain, Kun? Kagak ngapa-ngapain, sumpah. Cuma dikit doang, gak nyampe yang aneh-aneh. Lah, gue juga tahu diri, ini di hutan. Gitu ya. Gak tedeng aling-aling lagi, dia gue bawa keluar. Edros sendirian di dalam untuk menemani baby yang udah mulai agak tenang. Ibu-ibu sama anak kecil itu ternyata nyokap sama adiknya baby. Lo udah nanya, mereka masih ada apa enggak? Iya, mereka udah gak ada, meninggal. Kecelakaan 2 bulan yang lalu. Langsung segede gaban pala gue. Bener dugaan gue. Belum sempat ngapa-ngapain, tahu-tahu baby marah-marah. Suaranya berubah jadi suara ibu-ibu. What? Jebol? Kok bisa? Dalam hati gue. Tanpa pikir panjang, gue segera masuk ke tenda. Jakun yang masih tertinggal di luar juga segera masuk. Bahasanya udah gak enak didengar nih ibu-ibu. Kalian semua bajingan ya. Kalian apain anakku? Itu anak gadisku satu-satunya. Sambil teriak-teriak dan meronta, dia berusaha nyerang salah satu di antara kita. Pegangan gue di tangan kanan dan Edros di tangan kiri. Akhirnya berhasil mengunci gerakan baby. Kun, gantiin gue. Kini gue berhadapan-hadapan dengan baby. Api unggun yang terus membesar dan sinar lampu badai yang terdapat di depan tenda membuat suasana agak terang. Astagfirullahaladzim. Wajah baby sekilas seperti pocongan yang menyeramkan. Sambil berusaha menenangkan diri, gue coba berkomunikasi. Maaf, dengan siapa ini? Benar, ini mamanya baby. Iya, benar. Suaranya masih tetap garang dan marah. Manusia yang telah kembali kepadanya dalam keadaan apapun tak bisa lagi kembali ke dunia, kecuali Allah kehendaki. Keberanian gue telah kembali normal. Kamu jangan ngaku-ngaku ya. Sambil gue tatap tajam mata sang makhluk. Ayat kursi dan sholawat yang gue baca bersama keheningan saat berhadap-hadapan berhasil membuat sang makhluk agak sedikit mengendur kekuatannya. Jika benar kamu mamanya baby, saya berjanji demi Allah demi Tuhan yang menguasai jiwa raga ini, saya akan jaga dia hingga tiba saatnya berpisah. Matanya yang menyorot tajam itu kini berubah kuyu, lalu suaranya berubah menjadi anak kecil. Janji ya bang, jangan sakiti kakakku. Aku sama mama gak rela. Iya dek, gue bilang. Kalian tenang-tenang aja di sana. Setelah itu, atas nama anak-anak, gue meminta maaf atas semua hal yang kita lakukan sama baby sebelum kejadian ini. Gak lama baby siuman. Mama, katanya lirih. Kemudian dia menyebut nama adiknya. Lalu menangis terseduh-seduh. Jadi lagi nih kalau begini terus. CTM mana bro? Minumin CTM aja biar tidur. Belum ketemu CTM, tiba-tiba baby ngemuk lagi. Jakun yang ada di hadapan dia habis dicakar dan ditampar. Anehnya, Jakun seperti kekunci. Untungnya nih anak mentalnya di atas rata-rata. Tahan nafas, baca ayat kursi 3 kali, lalu tepak si Jakun.
Astagfirullahaladzim, katanya. Gue dipegangin sama cewek-cewek, jadi gak bisa gerak. Baby mengumpat habis-habisan si Jakun dengan berbagai bahasa kebun binatang. Kurang lebih 1 jam si Baby ngamuk-ngamuk gak jelas dan akhirnya sadar sendiri. Gue sama Edros yang udah kecapean gak lama tidur malang di depan pintu tenda. Jakun kebagian tugas jaga pertama. Nih anak mentalnya bukan kaleng-kaleng. Sendirian jagain Baby yang abis ngamuk-ngamuk bukan perkara enteng. Kira-kira jam 2 gue dibangunin. Gantian jaga. Suasana emang udah gak setegang dini hari kemarin dan sore tadi. Tapi namanya gelap dan di tengah hutan. Abis kejadian asik tetap aja ngundang pikiran dan perasaan takut. Niat banget gue pengen nyalain api, tapi malas banget keluarnya. Sambil nafas teratur, gue tenggelamkan diri gue dalam kedamaian yang sesungguhnya. Jam 4 gue bangunin Edros. Gantian, lo yang jaga. Gue gerah banget tuh malam, sampai acara buka baju segala. Seger banget rasanya buka baju. Ambil posisi, langsung tidur. Nyenyak banget kayaknya, karena jam 5 gue bangun, badan udah seger banget. Edros bukannya jaga, malah ikutan molor. Kaget banget gue, cek Baby masih ada, tapi si Jakun kemana? Gue bangunin Edros. Dros, lu jagain Baby. Gue mau cari Jakun dulu. Rada lompat si Edros bangun. Ya udah, buruan cari Gi. Pakai sendal ambil senter, langsung keliling area tenda. Jam 5 masih gelap banget, soalnya kita berada di hutan damar yang cukup rapat. Ambil golok, basuh garam semua sisinya, lalu bergerak ke salon segala arah. Entah kenapa, gue malas banget manggil-manggil nama. Putar-putar gak nemu juga. Kemana nih bocah? Penasaran, gue naik ke atas punggungan. Hari udah mulai terang. Lapat-lapat dari arah kali, gue lihat ada orang jalan. Geblek nih anak. Gak lama dia nyampe depan tenda. Gue juga yang udah turun, langsung negur dia. Dari mana lo? Dari kali, ambil air terus mandi. Ah, jangan sendirian nape? Habis gimana lagi? Gue gak bisa tidur. Kayak diganggu terus. Makanya tadi pas dah jam 5, gue langsung ke kali. Mumpung sepi, gue buru-buru mandi. Kali tahun segitu masih serem banget. Area itu bisa dibilang paling kita hindari di saat gelap. Hutannya masih lebat dan udaranya beda banget. Edros langsung keluar dan disusul Baby yang udah seger. Dari mana lo? Bikin orang khawatir aja. Mandi sama ngambil air gue Dros. Jujur, gue sendiri belum tentu berani sendirian ke kali di saat masih gelap. Ya udahlah, yang penting dia gak kenapa-napa. Dengan cepat, pagi segera datang menjemput. Melihat sinar mata Baby yang udah normal, gue sama Edros memutuskan untuk terus muncak. Kun, lo di sini aja ya. Perimeter udah gue bikin. Lo jangan kemana-mana, sekitar sini aja. Iya, kata dia. Sambil gue bisikin. Awas lo macem-macem, gak ada obatnya nih, gue bilang. Sip. Pagi itu, gue sama Edros langsung masak nasi liwet sama mie goreng. Bungkus rapat pakai koran dan sweater, lalu masukin diepack. Abis nyarap dan ngeteh, kita siap-siap buat jalan. Sebelum jalan, kita mastiin lagi keadaan Baby. Aman kayaknya. Gula merah, nutrisari, dan extra joss masuk ke dalam botol. Seorang pegang satu. Kun, hati-hati loh. Siang kita udah nyampe sini lagi. Tanpa menunggu, gue sama Edros segera bergerak cepat menyusuri langkah demi langkah. Gunung gede yang sunyi sepi menjadi saksi semua langkah kaki saat itu. Karena cuma diepekan aja, langkah kaki kita cepet banget. Gak
Gak sampai 2 jam, kita udah masuk alun-alun timur. Duduk santai sambil minum Nutrijos. Mantep bener. Ambil bungkusnya, tarik sebatang. Sambil ngudut, kita ngebahas hal semalam. Mudah-mudahan si Jakun gak aneh-aneh lagi. 2 batang rokok kelar, kita bergerak lagi menuju alun-alun barat. Sepanjang naik sampai alun-alun timur, kita sama sekali gak ketemu pendaki lain. Menyusuri lembah Surya Kencana berdua memang luar biasa. Edelweiss yang masih rimbun hingga ke sisi jalan memang sangat berbeda. Angin dingin yang menepis tajam datang bersama kabut tebal yang tiba-tiba hadir. Apaan lagi nih? Gue sama Edros lirik-lirikan. Masa bersambung sampai sini? Sambil terus melangkah, gue berdua ganti-gantian nyudut rokok. Biasalah, kabut memang kadang suka begini. Suara angin yang terdengar menyeramkan datang dari tebing-tebing batu gunung gemuruh di samping kita. Timur tertutup habis kabut, tetapi tidak dengan alun-alun barat. Barat nampak lebih hangat dan cerah. Nengok ke belakang, rada aneh juga dengan fenomena ini. Barat saat itu luar biasa indahnya. Edelweiss masih menghampar tebal hingga ke sisi jalan. Kali kecil sebagai sumber air banyak ditumbuhi oleh stroberi hutan yang segar. Ambil air sambil manen stroberi adalah hal yang bisa dilakukan di saat sekarang. Heran, pada kemana tuh pohonnya ya? Padahal seger-seger banget rasanya. Di sini masih juga belum bertemu dengan pendaki lain. Setelah air terisi penuh, kita segera bergerak menuju puncak gede. Gak lama melayari jalur terjal berbatu, akhirnya tiba di puncak. Cepret-cepret di Edelweiss bonsai, lalu duduk di bawah Cantigi deket shelter rusak. Lapat-lapat dari arah puncak bayangan, kedengeran suara orang berteriak-teriak. Woi, woi, ada orang ternyata di jalur Cibodas. Dulu ketemu rombongan pendaki lain, seneng banget rasanya. Kalau sekarang, di mana tempat pasti ada orang, jadi nggak ada yang istimewa kalau ketemu orang. Beda banget emang nuansanya. Sambil teriak, kita balas teriakan mereka. Balas-balasan teriakan, tapi orangnya nggak nongol-nongol. Pikiran kita, tuh orang lama bener nggak muncak-muncak. Ya udah, cuekin aja lah. Bukan nasi liwet, langsung makan besar. Nasi yang masih mengepul hangat bersama mie goreng dingin segera berpindah lokasi dari nesting ke perut. Kenyang belum? Biasalah, daripada nambah gak jelas, mendingan kita ngudut. Ambil bungkusnya, tarik sebatang. Sambil nyantai, sesekali kita jalan-jalan di area puncak yang masih sepi dari pengunjung. Lapat-lapat dari arah Cibodas, kembali dengar suara teriakan. Woi, hilang lagi ditelan angin dingin. Penasaran, gue balas lagi. Woi. Ya elah, dari tadi cuma woi-woi aja, tapi manusianya gak kelihatan. Hampir 1 jam kita menikmati momen, akhirnya kita memutuskan untuk turun. Gak jelas itu manusia apa bukan, dari tadi tungguin gak muncak-muncak. Langkah kaki bergerak cepat menuruni jalur berbatu yang terjal. Gak sampai 10 menit, kita ada sampai alun-alun barat. Istirahat sebentar, langsung cus lagi. 20 menit kemudian, kita udah sampai di timur. Tos, ambil bunga dulu dikit buat kenang-kenangan. Ya udahlah, pikir gue. Dikit aja, jangan banyak-banyak. Aduh, sakit banget perut gue. Bentar Dros, gue nabung dulu. Di dekat rumpun Cantigi yang lebat, gue nongkrong lalu hilang dalam kesunyian. Lega. Gue pikir Edros tamat, ternyata belum.
gue sebenarnya ragu, tapi jalan juga ke arah rumpun bunga yang paling rimbun. Tangan naik dan siap petik. Baru mau dipotek, tiba-tiba ada yang teriak. "Hai, jangan petik bunga." Kaget separuh mati gue sama Edros. Suaranya kencang banget kayak geledek. Sambil tergopoh-gopoh, gue sama Edros bilang, "Iya, enggak jadi metik. Maaf." Tapi mana manusianya? Sambil celingak-celinguk nyari sumber suara, kita kebingungan sendiri. Bunga yang udah dipegang selamat gak jadi dipetik oleh tangan-tangan jahat kita saat itu. Mana orangnya, Dros? Iya, kok gak ada? Ya udahlah. Sambil melangkah cepat, kita segera bergerak menuju shelter alun-alun timur. Oh, ini kali tadi yang negor kita, Dros. Seorang kakek berambut putih dengan janggut putih sepanjang dada tiba-tiba ada di jalur dan tersenyum kepada kita. Wajahnya seperti ada lampu neonnya alias bercahaya. Agak gugup, kita sapa sang kakek. "Permisi, Pak." Sambil tersenyum, beliau bilang, "Kalian boleh main-main di sini, tapi jangan rusak taman saya ya." "Iya, Pak," jawab gue rada gemetar. Gila, karismanya luar biasa. Sambil tertunduk-tunduk, kita melewati beliau. Rasanya kayak gimana ya saat itu? Penasaran nengok lagi. Lah, kemana Dros? Kok gak ada? Cepet banget ngilangnya. Masa sih tengah hari bantet gini ada sesuatu? Penasaran, kita balik lagi. Lah, kagak ada beneran. Tanpa basa-basi, gue sama Edros langsung cabut dan dengan cepat menuruni trek menuju base camp. Sambil terus bergerak, sesekali kita ngudut. Kurang lebih 15 menit, kemudian dah sampai di simpang Maleber. Istirahat dulu sebentar. Dros, orang bukan sih tadi? Gak tahu gue. Ayo buruan. Tanpa babi bu, kita segera melesat bagai kijang di rerumputan. Kurang lebih 1 jam kemudian, dah sampai base camp. Nampak Jakun sedang masak sesuatu. Pas banget gue bilang, "Kun, bikin teh manis." Rada kaget dia noleh. "Siap." Gak lama, baby juga keluar tenda. Sambil tersenyum manis, dia menyapa kita berdua. "Cepet banget abang-abang, udah sampai sini lagi." Hitungan orang umum kayak kita, pendakian ini lumayan cepat. Start jam 8 pagi dari base camp, sampai sini jam 4 sore. Sampai depan tenda, gue langsung tepar. Jam 5, kita turun Kun. Gak beres nih kalau di sini lagi. Oke. Ya udah, lo packing dah. Gue yang masak. Gak banyak bicara, Jakun sama Edros langsung bongkar tenda, beres-beres, dan nunggu teh manis sama mie instan mateng. Kelar makan, kita buru-buru jalan menuruni hutan menuju perkampungan. Edros bergerak agak cepat, disusul baby sama Jakun, dan gue membuntuti secara ketat di belakang. Masih sempat terlihat beberapa wanita yang tersenyum-senyum genit ke arah kita. Cantik-cantik sih. Cuma masalahnya nongkrongnya di atas pohon. Dan bener dah nih pendakian. Lepas area kali, mereka berhenti dan gak berani ikutin kita lagi. Dari sini kira-kira 10 menit, kita ketemu ladang pertama. Belok kanan dikit, lalu ikuti jalan di pematang hingga pinggir lembah curam. Lepas jam 7 malam, kita udah sampai aspal. Kaki gue yang udah gempor, gak kuat jalan lagi rasanya. Sampai di pertigaan di depan peternakan ayam, kita belok ke kiri. Aduh, bener-bener remuk badan gue. Kira-kira 15 menit dari pertigaan, kita ketemu bangunan terbuka yang mirip pos ronda. Dros, pos ronda no ya?
Tanpa banyak bicara, gue langsung duduk. Buka sepatu, gelar matras, langsung rebahan. Niatnya cuma sebentar, ternyata kita semua nyenyak sampai pagi. Pagi-pagi kita jalan lagi menuju Pasar Cipanas. Alhamdulillah, setelah kurang lebih 1 jam berjalan di atas aspal, akhirnya sampai tujuan. Baby yang bawa duit lumayan banyak pada masa itu, langsung traktir kita makan bakso dan mie ayam. Pengalaman pertamanya naik gunung begitu berkesan. Sedang kita dapat pelajaran agar tidak seenaknya saja memperlakukan anak gadis orang. Di sini, Baby dengan jelas baru cerita tentang dirinya. Dia jadi begini karena ibunya meninggal di dalam kecelakaan, sedang ayahnya nggak jelas di mana rimbanya. Dia mencari kesenangan di dunia malam hanya untuk menghibur hatinya. Tetapi sejak pertemuan dengan ibu dan adiknya di sekitar Gunung Gede, dia berjanji pada dirinya sendiri akan bangkit dari kesedihan dan menjalani hidup secara normal. Gue, Jakun sama Edros cuma bisa manggut-manggut aja. Pengalaman selama 2 hari 2 malam di jalur Putri akan selalu membekas di dalam ingatan. Selesai makan dan ngudut, kita segera bergerak ke pinggir jalan nunggu bus jurusan Bogor. Gak seberapa lama bus datang. Angkat carrier, lalu duduk di dalam kedamaian. 2 jam kemudian, kita tiba di terminal. Cipika-cipiki lalu berpisah tanpa menuliskan alamat atau nomor telepon rumah masing-masing. Semua selesai begitu saja. Datang tak dikira, pergi juga tanpa dinyana. Hingga saat ini gue pribadi gak pernah lihat Baby lagi. Tetapi pengalaman bersama dia takkan pernah terlupa seumur hidup gue. Jika kalian ingin berbagi cerita kepada kami, silahkan DM ke Instagram atau email kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, keluarga pendaki.